Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Kita akan bahas sedikit mengenai keseimbangan untuk barang yang punya korelasi, punya hubungan dengan barang lainnya. Yang umum kita sebut sebagai hubungan substitusi atau komplementer. Nah, di layar sudah ada 4 persamaan yang saya ambil dari buku Ian Jacques di halaman 60. Jadi kalian juga bisa buka ya bukunya yang sudah kita share di grup. Nah, jadi perhatikan, jadi di sini eh, persamaan pertama ya, kita sebut dia sebagai persamaan pertama yang ini. Q D1 sama dengan 10 dikurang 2P1 plus P2. Jadi D ini adalah simbol dari demand, jadi ini adalah fungsi demand. Juga bisa dilihat dari koefisien P1-nya ya. Jadi ini adalah persamaan demand untuk barang pertama, untuk barang satu. Dengan persamaannya 10 dikurang 2P1 plus P2. Nah, sedikit berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, jika permintaan barang itu hanya dipengaruhi oleh harganya sendiri, maka saat ini ada tambahan. Selain dia dipengaruhi oleh harganya dirinya sendiri, juga dipengaruhi oleh harga barang lain. Kita sebut dia sebagai harga barang kedua, yang kita simbolkan dengan P2. Begitu juga QD2, berarti ini adalah fungsi demand untuk barang kedua, ya. Ini 5 plus 2P1 dikurang 2P2. Jadi barang kedua itu fungsi permintaannya selain juga dipengaruhi oleh P2, juga dipengaruhi oleh P1. Dan untuk QS-nya tetap ya, jadi dia hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Di sini QS1 negatif 3 plus 2P1, negatif 2 plus 3P2. Jadi indeks 1, 2 ini menggambarkan atau menyimbolkan dia barang pertama dan barang kedua. Dan begitu seterusnya. Berarti ini persamaan 2 ya. Ini persamaan 3, dan ini persamaan 4. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan dan nanti kita jawab. Yang pertama adalah, apa hubungan barang pertama dan barang kedua? Apakah dia substitusi? Apakah dia komplementer? Kalau substitusi, berarti dia saling menggantikan. Namanya juga substitut ya, substitusi. Kalau komplementer, dia saling melengkapi. Seperti yang pernah saya contohkan gitu. Kalau misalnya di sebuah daerah itu harga beras mahal, dan kalau masih ada jagung atau sagu, maka kedua barang itu cenderungnya dia bersifat substitusi. Ciri substitusi adalah gini, jadi ketika permintaan barang pertama ya, permintaan barang pertama itu naik, berarti permintaan barang kedua itu cenderung menurun. Jadi dia cenderung berbanding terbalik arah dari permintaan atau harganya. Kemudian kalau komplementer, saya contohkan misalnya motor dengan permintaan motor dan permintaan ban. Dia komplement nih. Jadi kalau penjualan motor naik, cenderungnya permintaan ban juga naik. Kan tidak rasional. Permintaan motor naik tapi ban kok nggak naik-naik ya gitu. Jadi kalau komplementer cenderung dia sifatnya ini adalah, bukan cenderung ya, tapi memang sifatnya adalah dia berbanding lurus. Jadi kalau permintaan barang pertama naik, barang kedua juga naik. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, kalau di case ini, di soal ini, di permasalahan ini adalah, berapa keseimbangan permintaan dan harganya untuk barang pertama dan barang kedua? Nah, kita akan mulai jawab dari pertanyaan kedua ini. Jadi sama ya. Langkah pertama untuk menjadi keseimbangannya adalah tetap kan nilai equilibrium itu terjadi ketika permintaan barang dan supply itu sama. Maka untuk yang kita mulai dari QD1 ya, jadi barang pertama dulu. Jadi ya sama, QD1 sama dengan QS1.
Kita substitusi ya. QD satunya 10 dikurang 2P1 ditambah P2. Sama dengan QS satunya negatif 3 ditambah 2P1. Kemudian kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. Kita benda ruas yang 2P1 ya. Yang ini di negatif 2P1 jadi ini negatif 4P1 nah ini kita sebut dia sebagai persamaan 5 nanti biar enak biar nggak bingung. Kemudian selanjutnya kita untuk QD2 dan QS2. QD2-nya 5 ditambah 2P1 dikurang 2P2. QS2-nya negatif 2 ditambah 3P2. Sama ya, kita pindah ruas. Nah, kita dapatkan persamaan ke-6, yaitu 2P1 dikurang dikurang 5P2 sama dengan negatif 7. Kemudian bisa eliminasi dan substitusi antara persamaan 5 dan 6. Substitusi atau eliminasi ya. Persamaan 5 dan 6. Kita eliminasi negatif 4P1 tambah P2 kemudian 2P1 dikurang 5P2 sama dengan negatif 7. Kemudian untuk menyamakan variabel-variabel di persamaan ini, yang persamaan 5 kita kali dengan 1, dan persamaan 6 kita kali dengan 2. Sehingga hasilnya yang ini tetap. Saya tulis di sini ya. Negatif 4P1. Oke. Yang ini langsung hasilnya. Jadi ini 4P1 2 dikali 2 dikurang negatif 10 P2 sama dengan 2 kali negatif 7 negatif 14 kemudian kita eliminasi
Kalian perlu perhatikan kira-kira ini ditambah atau dikurang biar salah satu variabel yaitu P1 hilang, tentunya kita jumlahkan ya. Sehingga negatif 4P1 tambah 4P1 itu 0, kemudian P2 ditambah negatif 10P2, jadinya adalah negatif 9P2 sama dengan negatif 13 ditambah negatif 14, berarti negatif 27. Nah, kita dapat sekarang P2-nya sama dengan negatif 27 dibagi dengan negatif 9, yaitu 3. Jadi sekarang kita sudah punya P2 sama dengan 3. Dari sini silakan diperhatikan. Kemudian, kalau kita udah punya P2, ya, kalau kita udah punya P2, kita bisa substitusi. Oke, saya buka slide baru, buka whiteboard baru. Jadi P2-nya sama dengan 3. Kita substitusi ke persamaan 5 atau persamaan 6. Kita misalkan kita substitusi ke persamaan 6 ya. Persamaan 6-nya adalah 2P1 dikurang 5P2 sama dengan negatif 7. 2P1 dikurang 5P2 sama dengan negatif 7. Dan kita tahu nilai P2 sama dengan 3. Benar ya? Kita cek. Oke. Nah, jadi substitusi P2 ini ke persamaan 6. 5 juga boleh. Ini persamaan 6. Tulis. Jadi substitusi P2 sama dengan 3 ini ke persamaan 6. Kalau kita di sini. Berarti 2P1 dikurang 5, P2-nya 3, sama dengan negatif 7. 2P1 dikurang 15, sama dengan negatif 7. 2P1 sama dengan negatif 7 ditambah ya. Ditambah 15. Negatif 7 ditambah 15. 8. Kemudian P1 sama dengan 8 dibagi 2. Jadi P1 sama dengan 4. Jadi kita punya P2 sama dengan 3. P2 sama dengan 3. Kemudian P1 sama dengan 4. Kalau kita udah menemukan nilai P2 dan P1-nya, tentu kita akan lebih mudah untuk mencari yaitu nilai Q1 dan Q2-nya. Berapa gitu. Nah, kita substitusi. Untuk mencari Q1, kita substitusi P1 dan P2 ya ke Q1 ini. Dan untuk mencari
Q2 kita substitusi P1 dan P2 ke QD2 ini. Sekarang kita tulis dulu QD1 dan QD2-nya. Ya, setelah ini ketemu, berarti langkah selanjutnya adalah substitusi P2 dan P1 ke persamaan 1 dan 2. Kita mulai dulu ke persamaan 1 ya. QD1 sama dengan 10 dikurang 2P1 ditambah P2. Kita substitusi langsung di 10 dikurang 2, P1-nya 3, ditambah P2. P1-nya 4, sorry. Ditambah P2. P2-nya baru 3. Jadi 10 dikurang negatif 8 ditambah 3. Jadi sama dengan 5 ya. 10 kurangi 8, 2 tambah 3. Nah, ini berarti Q1. Ini sama dengan Q1. Kemudian untuk Q2-nya, kita substitusi P1 dan P2 ini ke persamaan 2. Persamaan 2-nya 5 ditambah 2P1 dikurang 2P2. 2P1 dikurang 2P2. Oke, benar. Nanti kalian cek juga perhitungannya. Kita substitusi 5 ditambah P1-nya 4 dikurang 2, P2-nya 3. Di 5 ditambah 8 dikurang 6. 7. Nah, ini Q2. Berarti kita tulis equilibrium untuk barang pertama. Ya. Ini konklusinya. Itu adalah Q1-nya 5, P1-nya 4. Berarti 5,4. Dan untuk barang kedua, Q2-nya 7 dan P2-nya 3. Oke. Nah, ini adalah equilibrium untuk barang pertama dan barang kedua. Jadi kita udah dapat nih. Untuk barang pertama, harganya adalah 4, permintaannya 5. Untuk barang kedua, permintaannya 7, pada harga 3. Satuan mata uang tentunya. Kemudian setelah kita tahu equilibrium dari barang pertama dan barang kedua, kita kembali ke pertanyaan pertama. Hubungan barang pertama dan barang kedua ini apa? Apakah substitusi? Apakah komplementer? Seperti di awal ya, definisinya, kalau substitusi itu, dia berbanding terbalik. Jadi kalau permintaan barang pertama naik, barang kedua turun. Di sederhananya, kita tulis, di sini aja. Saya rasanya cukup. Jadi kalau Q1 naik, maka
Q2-nya turun. Ini adalah substitusi. Kalau Q1-nya naik dan Q2-nya juga naik, maka ini komplementer. Nah, bagaimana kalau misalnya Q1-nya turun dan Q2-nya naik? Ya, ini substitusi juga ya, karena berbanding terbalik. Nah, dari sini kamu perhatikan sekarang. Untuk menjawab persoalan yang pertama, apakah barang pertama dan kedua ini substitusi atau komplementer, kita bisa analisis kayak gini. Yang pertama, asumsikan P2 ini naik. Jadi ya, asumsinya adalah P2 ini naik. Ketika harga barang P2 ini naik, Q2 kira-kira naik atau turun? Menurut teori permintaan, ketika ada kenaikan harga, maka permintaan akan turun. Jadi Q2 turun. Kemudian, ketika P2 ini mengalami kenaikan harga di sini, Q1-nya gimana? Apakah dia naik atau turun? Karena di sini tandanya positif, ya. Kalau ada kenaikan P2, maka dia akan menambah nilai Q. Sementara pengurangnya tetap ya, tetap 2P1. Dengan asumsi P1-nya tetap, kalau ada kenaikan P2, ya maka Q1 naik. Oh, berarti ketika P2 naik, untuk kasus ini, Q1-nya naik. Nah, sekarang kalau lihat ini. Ya, yang ini. Q2 turun, Q1 naik. Dia berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, berarti dia substitusi. Nah, begitulah caranya menentukan apakah dari persamaan ya, dari persamaan ini, barang itu substitusi atau komplementer. Cara sederhananya, kalau di sini positif, ya dia substitusi. Kalau negatif, ya dia komplementer.